Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis cemaran bakteri Escherichia coli pada daging ikan pelagis kecil, studi kasus di perairan Laut Utara dan Selatan Kabupaten Sampang. PowerPoint ini disusun untuk memenuhi tugas materi kuliah biokimia perairan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Emma Rohima, SPI MSI. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jenny Gina Shiva dengan NPM 23011020188, FPU 4 2020, Prodi Perikanan, kelas C. Deskripsi kasus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ikan merupakan bahan pangan yang mudah sekali untuk mengalami masalah dalam mempertahankan kesegarannya, sehingga mudah untuk terjadi kerusakan secara mikrobiologis. Salah satu mikroba yang merusak ikan di beberapa wilayah di perairan Sampang, Madura, disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Diduga hal ini terjadi karena banyaknya aktivitas manusia di sekitar wilayah perairan Sampang, Madura tersebut, sehingga muncullah bakteri coliform. Bakteri coliform sendiri bisa timbul karena berasal dari adanya kotoran manusia dan juga limbah rumah tangga, yaitu berupa sampah anorganik maupun organik yang dibuang ke tepi perairan secara langsung. Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, maka semakin tinggi pula kehadiran bakteri yang bersifat patogen yang hidup, menurut Peltzer dan Chan 2008. Sebelum kita memecahkan kasus studi ini, langkah baiknya untuk mengetahui apa sih itu bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli yang biasa juga kita sebut dengan E. coli adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia yang berguna untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Bakteri ini umumnya tidak berbahaya, namun ada jenis E. coli tertentu yang menghasilkan racun dan menyebabkan diare parah. E. coli merupakan mikroba yang terdapat pada air yang tercemar dan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Bakteri E. coli merupakan salah satu bakteri yang mudah menyebar dengan cara mencemari air dan mengkontaminasi bahan yang bersentuhan secara langsung. Bakteri E. coli juga terdapat pada saluran pencernaan serta terkandung pada kotoran manusia dan hewan mamalia yang kemudian akan masuk ke dalam perairan laut. Keberadaan bakteri Escherichia coli ini dapat berdampak pada kesehatan apabila melebihi ambang batas yang seharusnya. Oleh karena itulah, dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan bakteri Escherichia coli pada daging ikan di perairan laut Kabupaten Sampang dan tingkat kelayakan dari keberadaan bakteri Escherichia coli pada daging ikan pelagis kecil berdasarkan SNI di perairan laut Kabupaten Sampang. Selanjutnya ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di 3 titik yang berbeda. Yang pertama yaitu Ketapang yang terletak di wilayah perairan laut terbuka, lalu Tanglok yang terletak pada perairan yang berdekatan dengan aliran sungai, dan yang terakhir yaitu Camplong yang terletak berdekatan dengan pemukiman. Penelitian ini dilakukan pada waktu Oktober sampai dengan Desember 2018. Pengambilan sampel ikan selanjutnya akan dibawa ke laboratorium di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II. Lalu ada metode analisis data yang digunakan yaitu MPN atau Most Probable Number. Yang pertama, ada uji pendugaan coliform atau Presumptive Coliform yang menggunakan tabung LSB, yaitu dengan cara dengan buffer BFP atau Butterfield's Phosphate Buffer yang diinkubasi selama 24 jam dengan tingkat ketelitian 2 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Dengan indikasi jika positif yaitu terjadi kekeruhan dan gas pada tabung. Yang kedua yaitu uji pendugaan Escherichia coli atau Fecal Coliform Presumptive Escherichia coli menggunakan tabung isi broth yang diinkubasi selama 48 jam dengan tingkat ketelitian 2 jam pada suhu 42 derajat Celcius. Dan indikator jika positif yaitu adanya kekeruhan pada gas. Yang ketiga ada uji penegasan Escherichia coli atau Confirm Escherichia coli menggunakan LEMB dengan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius dengan indikasi jika positif terlihat koloni E. coli dengan inti berwarna hitam.
Lalu yang keempat ada uji morfologi Escherichia coli dengan menggunakan PCA miring yang diinkubasi selama kurang lebih 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius dengan tujuan untuk pewarnaan gram, lalu selanjutnya akan diamati menggunakan mikroskop. Lalu uji yang terakhir yaitu uji biokimia dengan melalui 2 tahap. Dengan tahap pertama yaitu produksi indol, di mana menggunakan PCA miring yang akan digoreskan menggunakan jarum OC pada TB atau Tripton broth yang diinkubasi selama kurang lebih 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius, dengan indikasi jika positif terdapat cincin warna merah dan jika negatif terdapat cincin warna putih. Lalu pada tahap kedua, uji methyl red, di mana menggunakan PCA miring yang akan digoreskan menggunakan jarum OUS pada MRVV broth yang diinkubasi kurang lebih 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius menggunakan indikator methyl red dengan hasil akhir yaitu jika indikasi positif maka akan terlihat media berwarna biru. Jika negatif, media akan berwarna hijau. Lalu selanjutnya ada hasil dari analisis. Di sini ada tabel pertama yang menunjukkan hasil pengujian sampel ketapang. Ketapang ini seperti yang sudah tadi dijelaskan yaitu terletak di perairan laut. Dengan media yang sudah disebutkan tadi yaitu ada LSD, isi broth, LEMB, dan juga morpho. K1 dengan keterangan ikan sewangi, K2 yaitu ikan kerapu macan, dan K3 merupakan ikan kerapu lodi atau sunuk. Dengan NPN yaitu most probable number atau angka yang paling memungkinkan. Dengan positif yaitu gram negatif berbentuk batang pendek dan tidak berspora. Jika bintang yaitu koloni positif, inti hitam baik dengan atau tanpa adanya green metallic, dan X yaitu koloni dan morfologi negatif atau tidak sesuai dengan morfologi E. coli. Dari tabel 1 ini, yaitu pada hasil pengujian sampel ketapang, didapatkan K1 yaitu kurang dari 3,0, K2 kurang dari 3,0, dan K3 3,6. Lalu selanjutnya ada tabel 2 yang merupakan hasil pengujian sampel tanglok yang berada di sekitar aliran sungai. Di sini T1 sama seperti tadi yaitu ikan sewangi, T2 ikan kerapu macan, dan T3 yaitu ikan kerapu lodi atau sunuk. Dengan T ini menggambarkan tempat dilakukannya penelitian yaitu tanglok. Dan hasil NPN-nya yaitu T1 kurang dari 3,0, T2 yaitu 3,0, dan T3 yaitu kurang dari 3,0. Selanjutnya tabel 3 yaitu hasil pengujian sampel di camplong dengan hasil C1 kurang dari 3, C2 kurang dari 3, dan C3 kurang dari 3. Maka dapat ditarik kesimpulan, hasil dari analisa ini menunjukkan bahwa keberadaan bakteri E. coli pada daging ikan di perairan ketapang sebesar 3,6 mpn per gram pada sampel ketiga, perairan tanglok sebesar 3,0 mpn per gram pada sampel kedua, sedangkan di perairan camplong tidak ditemukan adanya bakteri Escherichia coli, karena merupakan lokasi yang terdapat sedikit penduduk. Ketapang merupakan bagian utara Kabupaten Sampang, Madura yang mencirikan perairan laut lepas seharusnya sampel yang diperoleh lebih bagus. Namun, nilai MPN menunjukkan daging ikan tersebut tercemar bakteri E. coli. Hal ini dapat disebabkan akibat keadaan lingkungan yang kurang higienis, dengan kebiasaan penduduk yang membuang feses atau urin di tepian perairan sehingga pencemaran terbawa oleh adanya pasang surut ditambah dengan penanganan yang kurang baik. Sehingga nilai tersebut melebihi SNI yang telah ditetapkan yang menunjukkan sampel tersebut tidak layak. Studi kasus ini diambil dari jurnal dengan judul Analisis Cemaran Bakteri Escherichia coli pada Daging Ikan Pelagis Kecil, Studi Kasus di Perairan Laut Utara dan Selatan Kabupaten Sampang, yang ditulis oleh Putri Nur Imamah dan Mahfud Effendi. Program Studi Ilmu Kelautan, Jurusan Kelautan dan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, dengan volume 2, nomor 1, 2021. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.